Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin dokter perkenalkan nama saya Nur Atika Harahap, NPM 2108260270. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik pada blok crash program gastrointestinal hepatobiliar and pankreas, yaitu saya akan membawakan topik tentang ulkus duodenum atau duodenal ulcer. Di mana secara definisinya itu ulkus duodenum ini adalah ulkus pada dinding duodenum, adalah luka terbuka yang terbentuk pada lapisan mukosa bagian atas usus 12 jari atau duodenum, biasanya disebabkan oleh kerusakan akibat asam lambung yang berlebihan dan faktor lain seperti infeksi Helicobacter pylori. Ulkus duodenum berbeda dari ulkus lambung karena lokasi dan mekanisme patofisiologinya. Ulkus duodenum terletak di awal saluran pencernaan dan cenderung muncul akibat ketidakseimbangan antara asam dan mekanisme pertahanan mukosa di bagian duodenum. Secara etiologinya ini sendiri, infeksi Helicobacter pylori adalah penyebab utama yang menyebabkan inflamasi kronis dan kerusakan mukosa, memudahkan terbentuknya ulkus. Penggunaan NSAID jangka panjang dapat menggunakan lapisan pelindung mukosa dapat mengganggu lapisan pelindung mukosa, meningkatkan risiko luka. Faktor lain seperti stres psikis dan kebiasaan merokok juga berkontribusi dalam proses inflamasi dan kerusakan mukosa. Nah, faktor risiko dari ulkus duodenum ini sendiri ada beberapa faktor risiko seperti usia di atas 40 tahun meningkatkan kemungkinan terjadinya ulkus karena faktor penuaan dan peningkatan paparan faktor risiko. Riwayat keluarga menunjukkan adanya predisposisi genetik terhadap penyakit ini. Konsumsi alkohol dan rokok memperburuk kerusakan mukosa dan mempercepat pembentukan ulkus, dan penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID secara rutin dan tanpa pengawasan meningkatkan risiko kerusakan mukosa duodenum. Secara patofisiologinya ini sendiri, ulkus duodenum, kerusakan lapisan mukosa duodenum terjadi akibat peningkatan asam lambung yang melebihi kapasitas mekanisme pertahanan mukosa seperti produksi mukus dan bikarbonat, sehingga ketidakseimbangan antara produksi asam dan mekanisme pertahanan menyebabkan iritasi dan luka. Infeksi Helicobacter pylori berperan dalam inflamasi kronis, memproduksi enzim yang merusak lapisan mukosa dan meningkatkan keasaman di duodenum. Untuk cara menegakkan diagnosanya ini yaitu secara anamnesis dan pemeriksaan fisik membantu mengidentifikasi gejala khas seperti nyeri epigastrium. Dan untuk pemeriksaan penunjang kita bisa melakukan endoskopi saluran cerna atas, merupakan pemeriksaan utama yang memungkinkan visualisasi langsung dan pengambilan biopsi. Biopsi dan tes Helicobacter pylori seperti urease test, kultur, atau uji cepat digunakan untuk konfirmasi infeksi. Selanjutnya kita melakukan radiologi kontras seperti radiografi dengan barium sering digunakan sebagai untuk menilai ulkus dan komplikasi. Nah, untuk tata laksana dari ulkus duodenum ini sendiri, terapi antacid dan inhibitor pompa proton untuk menurunkan produksi asam lambung dan mempercepat penyembuhan luka. Contohnya seperti maaf di sini saya typo, itu omeprazol kapsul 2 kali 20 mg, amoxicillin kapsul 2 kali 500 mg, dan clarithromycin kapsul 2 kali 500 mg. Selanjutnya eradikasi Helicobacter pylori dengan kombinasi antibiotik dan obat penurun asam, penghentian penggunaan NSAID dan penggantian dengan alternatif lain, dan perubahan gaya hidup dan diet termasuk menghindari makanan pedas, asam, dan berhenti merokok serta konsumsi alkohol. Selanjutnya diberikan obat simptomatik. Untuk komplikasi dari ulkus duodenum ini sendiri, yaitu bisa terjadinya perforasi atau luka yang menembus seluruh lapisan dinding duodenum menimbulkan risiko peritonitis, bisa terdapat pendarahan, ulkus dapat menyebabkan perdarahan hebat yang memerlukan penanganan segera, dan obstruksi duodenum akibat pembengkakan atau jaringan parut dari ulkus yang sembuh, serta perkembangan menjadi karsinoma, meskipun jarang, terutama jika ulkus tidak diobati secara tepat. Untuk prognosis dari ulkus duodenum ini sendiri, penyembuhan biasanya tercapai dengan pengobatan yang tepat waktu dan disiplin. Risiko kambuh lagi jika faktor risiko seperti penggunaan NSAID, infeksi Helicobacter pylori, dan gaya hidup tidak dikendalikan. Untuk edukasi dari ulkus duodenum ini sendiri, pentingnya mengikuti pengobatan lengkap dan teratur sesuai anjuran dokter, pencegahan faktor risiko seperti berhenti merokok, dan menghindari konsumsi alkohol secara berlebihan.
Pentingnya pemeriksaan rutin terutama bagi yang memiliki riwayat keluarga atau faktor risiko lainnya. Menjaga diet seimbang dan menghindari NSAID tanpa pengawasan medis untuk mencegah kambuhan dan komplikasi. Baiklah, sekiranya cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, referensinya sudah saya cantumin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.